Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan latihan soal tentang tes pedagogik yang bisa digunakan untuk tes SKB guru kelas SD maupun guru mata pelajaran dari SD, SMP, dan SMA. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dari beberapa karakteristik berikut ini, yang sesuai dengan karakteristik penelitian ilmiah adalah A. Sistematik, logis, empirik, dan replikatif. B. Sistematik, logis, teoritis, dan replikatif. C. Bahasa jelas, akurat, teoritis, dan dapat ditindaklanjuti. D. Empirik, subjektif, logis, dan dapat diverifikasi. Yang ditanyakan adalah karakteristik penelitian ilmiah. Di sini kita akan berikan penjelasan mengenai karakteristik penelitian ilmiah. Di antara yang pertama adalah harus sistematik. Sistematik di sini memiliki makna penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Yang kedua adalah logis. Logis memiliki makna suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan harus berdasarkan pada fakta empirik. Karakteristik yang ketiga adalah empirik. Empirik di sini adalah suatu penelitian yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sedangkan karakteristik yang keempat adalah replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain. Jadi, yang termasuk karakteristik penelitian ilmiah adalah sistematik, logis, empirik, replikatif. Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Pada tingkat generalisasi, penelitian dapat bersifat A. Umum dan berkaitan dengan ilmu yang diteliti. B. Abstrak dan berlaku secara universal. C. Konkret dan bersifat spesifik. D. Spesifik dan melekat pada praktek di lokasi tertentu. Tingkat generalisasi hasil penelitian dasar bersifat abstrak dan umum, serta berlaku secara universal. Penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, akan tetapi prinsip-prinsip atau teori yang dihasilkan dapat mendasari pemecahan masalah praktis. Jadi jawabannya adalah pada tingkat generalisasi, penelitian dasar bersifat abstrak dan berlaku secara universal. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 3. Urutan yang ideal dalam melakukan perumusan masalah adalah A. Mencari latar belakang masalah, identifikasi masalah, baru merumuskan masalah. B. Mencari pustaka terkait, merekapitulasi kumpulan masalah, kemudian merumuskan masalah. C. Identifikasi masalah, kemudian memfokuskan masalah, dan yang terakhir merumuskan masalah. D. Mencari masalah, kemudian menjelaskan masalah, dan yang terakhir adalah merumuskan masalah. Sederhana sebenarnya ditanyakan di soal adalah hanya urutan yang paling ideal dalam melakukan perumusan masalah, yaitu kita mulai dari identifikasi masalah, kemudian memfokuskan masalah, kemudian merumuskan masalah. Di sini 3 langkah ini merupakan kesatuan yang harus dilakukan untuk merumuskan masalah. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 4. Pada dasarnya tujuan penelitian berfungsi sebagai A. Pedoman bagi peneliti untuk menjalankan aktivitas penelitian tanpa kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. B. Arah petunjuk atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. C. Alat kontrol bagi peneliti bagi pemberi dana agar aktivitas penelitian dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan dana yang telah ditetapkan. D. Acuan bagi peneliti lain untuk melihat sampai sejauh mana
aktivitas penelitian dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Tujuan penelitian berfungsi sebagai titik-titik-titik. Itu yang ditanyakan. Fungsinya adalah sebagai petunjuk atau kontrol. Di sini diperlukan untuk memastikan bahwasanya aktivitas yang dilakukan tanpa penyimpangan. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah petunjuk atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. Selanjutnya di soal nomor 5. Penelitian yang secara tipikal menunjukkan adanya keingintahuan yang besar dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu fenomena tertentu termasuk ke dalam penelitian jenis A. Eksplorasi, B. Deskripsi, C. Eksplanasi, atau D. Intuisi. Penelitian yang secara tipikal menunjukkan adanya keingintahuan yang besar dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu fenomena tertentu di sini adalah termasuk penelitian jenis eksploratif. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 6. Hipotesis yang menguji penerapan metode belajar tertentu dengan capaian hasil belajar siswa merupakan salah satu contoh hipotesis yang baik dilihat dari sudut A. Ada kemungkinan hipotesis tersebut tidak benar. B. Sifat kemustahilan dari pembuktian hipotesis tersebut. C. Penggunaan dua variabel dalam hipotesis tersebut. Atau D. Rasionalitas yang dapat diukur dari hipotesis tersebut. Di sini salah satu karakteristik hipotesis yang baik adalah menggunakan dua variabel atau lebih dipenuhi hipotesis tersebut. Jadi jawabannya adalah penggunaan dua variabel dalam hipotesis tersebut. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 7. Hipotesis yang diturunkan dari teori yang sudah banyak dikenal dan mempunyai kontribusi dalam dunia pendidikan dinamakan A. Hipotesis deduktif, B. Hipotesis induktif, C. Hipotesis penelitian, atau D. Hipotesis nol. Hipotesis yang diturunkan dari teori yang sudah banyak dikenal dan mempunyai kontribusi dalam dunia ilmu pendidikan dinamakan di sini adalah deduktif. Di sini merupakan proses berpikir yang bermula dari hal yang sifatnya umum, kemudian melangkah ke hal yang lebih spesifik. Hipotesis yang diturunkan dari hal yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, di sini merupakan hipotesis deduktif. Selanjutnya di soal nomor 8. Pak Adi akan melakukan penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Rumusan hipotesis yang paling tepat untuk penelitian tersebut adalah A. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN? B. Penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. C. Motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN meningkat. D. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Di sini penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Dapat dilakukan uji yaitu untuk melihat pengaruh dari metode tersebut, yaitu pengaruh dari metode diskusi terhadap motivasi belajar siswa. Jawabannya berarti adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 9, bagian dari proposal penelitian yang berisi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah A. Bab latar belakang, B. Bab tinjauan pustaka, C. Bab metode penelitian, atau D. Bab hasil dan pembahasan. Di sini pada bagian tinjauan pustaka disarikan teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang teliti. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 10.
Salah satu tujuan melakukan kegiatan tinjauan pustaka adalah kita melakukan tinjauan pustaka, tujuannya untuk apa? A. Menemukan variabel penelitian yang penting. B. Mencontoh apa yang sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu. C. Mendapatkan pendekatan yang steril. D. Memastikan bahwa temuan kita sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Oke, di sini menemukan variabel penelitian yang penting. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang sama sekali baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi salah satu tujuan melakukan kegiatan tinjauan pustaka adalah menemukan variabel penelitian yang penting. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 11. Buku acuan yang memuat data publikasi dari buku-buku atau artikel riset dalam suatu topik tertentu disebut bibliografi, yaitu merupakan salah satu jenis buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi yang dapat dirujuk. Jawabannya pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 12, salah satu langkah yang perlu dilakukan pada saat mencari sumber pustaka yang berupa media cetak adalah langkah yang dilakukan saat mencari sumber pustaka berupa media cetak. A. Mencari topik penelitian. B. Mengumpulkan semua buku yang ada. C. Menemukan kata kunci yang relevan. Atau D. Mencatat buku yang dibaca. Di sini langkah yang penting untuk mencari sumber pustaka berupa media cetak adalah kita harus mencari atau menemukan kata kunci yang relevan. Kata kunci yang tepat bisa membantu peneliti menemukan sumber pustaka yang sesuai. Jawabannya benar. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 13, membuat ringkasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam A. Membuat latar belakang masalah. B. Mengembangkan masalah. C. Memformulasikan tujuan. Atau D. Menelaah sumber pustaka. Sumber pustaka di sini begitu beragam jenisnya dan jumlahnya, sehingga kita perlu untuk membuat ringkasan untuk membuatnya menjadi sederhana dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi membuat ringkasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menelaah sumber pustaka. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 14. Dua hal yang harus diperhatikan pada saat memilih sumber pustaka adalah A. Keberadaan pustaka dan jenis informasi yang diberikan. B. Relevansi sumber pustaka dan kemutakhiran pustaka. C. Jenis pustaka dan frekuensi perujukan pustaka. D. Penulis pustaka dan bidang kajian pustaka. Di sini mudah. Yang ditanyakan adalah dua hal yang harus diperhatikan saat memilih sumber pustaka. Yang penting adalah relevansi sumber pustaka. Sesuai enggak? Kemudian kemutakhiran pustaka. Di sini merupakan kesesuaian pustaka dengan topik yang akan kita bahas pada penelitian. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal nomor 15, soal yang terakhir ya. 3 hal penting dalam penyusunan kerangka teori penelitian adalah judul, subjudul, penjelasan untuk tiap variabel. B. Struktur, kesatuan, keterkaitan antara hal-hal yang dibahas. C. Pendahuluan, latar belakang, pembahasan tiap temuan. D. Teori, praktek, implikasi yang harus diperhatikan. Kerangka teori penelitian merupakan gambaran utuh struktur penelitian yang dilengkapi hubungan antar hal-hal yang penting. Jadi 3 hal penyusunan kerangka teori penelitian adalah struktur, kesatuan, keterkaitan antara hal-hal yang dibahas. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Oke, demikian latihan sederhana tes pedagogik untuk formasi guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran SD, SMP, dan SMA. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.